Tama mengangguk, mengingat spanduk yang dia lihat di luar, dan bertanya kepadanya, "Pernahkah kamu mendengar tentang Thomas?" "Aku pikir orang ini terdengar akrab," Thomas Devano berkata dengan cepat. "Tuan Renza, Tuan Thomas adalah orang terkaya di Asia Tenggara dalam arti sebenarnya. Hanya saja dia sengaja memecah bisnis keluarga beberapa tahun yang lalu, sehingga dia turun dari peringkat utama. Keluarga Thomas masih sangat kuat di Asia Tenggara." Setelah selesai berbicara, Devano bertanya, "Apakah Anda melihat mereka menggantung spanduk di pintu?" "Ketika saya datang, mereka membongkarnya." Saya bertanya, dan kemudian saya menyadari bahwa Thomas yang datang untuk mengunjungi Universitas Jakarta. Tama tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, "Ketika saya belajar di Universitas Jakarta, saya sepertinya pernah mendengar tentang orang ini. Dikatakan bahwa dia banyak menyumbang uang ke Universitas Jakarta. Orang Indonesia perantauan yang kembali ke Indonesia untuk konstruksi menyumbangkan 500 juta ke Universitas Jakarta pada 1990-an, jumlah yang sangat besar saat itu." Begitu. Tama sedikit mengangguk, hanya berpikir bahwa itu mungkin orang tua itu berencana untuk kembali ke Universitas Jakarta untuk melihatnya, jadi dia tidak menganggapnya terlalu serius. Pada waktu bersamaan, sebuah jet pribadi bertransformasi dari Airbus A330 mendarat mulus di Bandara Jakarta. Isyana dan Thomas ada di pesawat ini. Jadi Isyana awalnya berencana terbang dari Penang ke Indonesia pada jam 8 pagi ini. Dalam hal ini, dia akan tiba di Jakarta sekitar pukul 2 jam di sore hari, dan tidak akan ada penundaan dalam mendaftarkan barang. Tapi setelah dia berbaring tadi malam, entah kenapa, dia bolak-balik di tempat tidur, dan masih sulit untuk tertidur sampai dini hari. Isyana berusaha menenangkan pikirannya, tetapi tidak peduli cara apapun yang dia coba, hatinya selalu merasa bingung, seolah-olah ada tanda-tanda jantung berdebar. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia akan pergi ke Jakarta besok pagi, ke tempat Tama menghilang. Mungkin dia benar-benar bisa mendapatkan keinginannya dan bertemu dengannya di Jakarta. Memikirkan hal ini, hati Isyana terasa jauh lebih baik, tetapi sebaliknya, ada rasa urgensi yang diperhitungkan setiap detik. Karena gelisah, dia hanya bisa meminta Thomas untuk mempersiapkan penerbangan semalaman, dan tiba di Jakarta beberapa jam lebih cepat dari jadwal. Agar tidak menunda proses penerimaan Isyana, Thomas meminta seseorang untuk berbicara kepala sekolah Universitas Jakarta terlebih dahulu, tetapi dia tidak membiarkan bawahannya mengungkapkan tujuan kunjungannya ke Universitas Jakarta kali ini, tetapi hanya mengatakan kepadanya bahwa dia ingin kembali ke Universitas Jakarta untuk berkunjung. Secara alami, sekolah sangat mementingkan tamu terhormat ini. Mereka membuat spanduk dalam semalam, dan bahkan kepala sekolah bersiap untuk menyapa dan menemaninya secara langsung. Wakil kepala sekolah lainnya, serta beberapa kepala sekolah, segera menghentikan liburan mereka dan bergegas kembali ke sekolah untuk mempersiapkannya. Devano membawa Tama dan Claudia ke gedung urusan akademik dan datang ke kantor penerimaan. Saat ini Direktur Kantor Penerimaan sudah menunggu di sini. Melihat Devano datang, Direktur berkata dengan sangat sopan, "Oh Tuan Devano, lama tidak bertemu, dia masih sangat tampan." Devano sedikit tersenyum dan berkata, "Direktur Dintanoto, saya akan menyusahkan Anda kali ini." Direktur Dintanoto tersenyum berkata, "Tuan Devano, Anda tidak perlu bersikap sopan, ini hanya masalah kecil. Selain itu, merekrut lebih banyak siswa internasional juga merupakan tugas yang sangat kami anggap penting akhir-akhir ini. Omong-omong Tuan Devano, Anda membantu saya menyelesaikan penilaian kinerja saya." Devano tertawa, memperkenalkan Claudia kepadanya, dan berkata, "Direktur Dintanoto, ini adalah kerabat jauh yang saya sebutkan, Claudia. Dia lahir dan besar di Kanada,
dan dia juga belajar di Kanada. Orang di sebelah saya juga kerabat jauh saya. Kerabat, sepupu Claudia. Direktur Leo dan Tama mengangguk, lalu berkata kepada Claudia sambil tersenyum, "Halo, Claudia, saya Direktur Kantor Penerimaan Universitas Jakarta. Nama saya Din Tanoto. Selamat datang di Universitas Jakarta." Dia berkata dengan sopan, "Halo Direktur Din Tanoto, jika Anda cukup beruntung untuk belajar di Universitas Jakarta, saya harap Anda akan menjaga saya." Direktur Din Tanoto berkata dengan heran, "Kamu bahasa Indonesiamu sangat bagus." Devano yang berada di samping berkata, "Claudia adalah ras campuran Indonesia-Italia, ibunya berasal dari Jakarta." "Oh, tidak heran." Direktur Din Tanoto mengangguk berulang kali, dan menghela nafas, "Maka pilihan Universitas Jakarta adalah yang terbaik." Dia bertanya kepada Claudia, "Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah membawa paspor dan berkas-berkasmu? Aku akan membantumu memasukkan informasinya, lalu kamu bisa memilih jurusan." "Iya, saya membawanya." Claudia dengan cepat menyerahkan materi yang sudah disiapkan. Direktur Din Tanoto membuka tas arsip, melihat informasi di dalamnya dengan hati-hati, dan berseru, "Nilai sekolah menengahmu di Kanada sangat bagus. Sejujurnya, aku juga telah bertemu banyak siswa internasional dari Kanada, tetapi aku belum menemukan nilai apapun. Sebaik dirimu, hampir semuanya A." Claudia berkata dengan rendah hati, "Ada beberapa tanah longsor di tahun lalu, karena sesuatu terjadi di rumah dan saya tidak banyak pergi ke sekolah." Direktur Din Tanoto mengangguk dan tersenyum. Dia berkata, "Kamu sudah sempurna. Sejujurnya kamu seharusnya tidak memiliki masalah melamar siswa internasional di universitas dengan informasi ini. Dalam kasus kami, bahkan lebih tidak masalah." Setelah itu, dia dengan cepat mengeluarkan setumpuk berikan informasi kepada Claudia, dan "Perkenalkan, ini semua informasi yang relevan dari Departemen Universitas Jakarta kami. Kamu dapat memeriksa jurusan mana yang kamu minati terlebih dahulu, dan aku akan mencatat informasimu ke dalam sistem." "Baik, terima kasih." Claudia menerima informasi itu dan mulai memeriksanya dengan sangat serius. Sebagai universitas kelas 2, Universitas Jakarta memiliki konstruksi departemen yang sangat komprehensif. Ada puluhan departemen dan ratusan jurusan, sangat mempesona untuk dipilih. Claudia melihat sekeliling, berpikir lama, dan berkata, "Saya ingin melamar jurusan arkeologi di School of History." Arkeologi, belum lagi keterkejutan Direktur Din Tanoto, bahkan Tama juga sedikit terkejut. Kemudian Direktur Din Tanoto berkata dengan sungguh-sungguh, "Claudia, jurusan arkeologi benar-benar tidak populer, dan peluang kerja di masa depan sangat sempit. Kami adalah jurusan arkeologi. Tidak ada 50 orang dari mahasiswa baru hingga senior. Ada satu kelas per kelas. Hanya ada 10 orang di kelas. Apakah kamu ingin memikirkannya lagi?" Claudia menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan berkata, "Pilih saja yang ini. Meskipun saya memiliki setengah darah Indonesia, saya tidak tahu banyak tentang sejarah Indonesia. Tetapi jika saya memilih jurusan sejarah, saya khawatir itu akan terlalu membosankan. Arkeologi harus digabungkan dengan latihan, sehingga saya dapat lebih memahami budaya dan sejarah Indonesia." Direktur Din Tanoto mendecakkan bibirnya dan bertanya padanya, "Yah, kamu sama sekali tidak memikirkan tentang pekerjaan?" Claudia berkata dengan serius, "Mari kita tunggu sampai lulus untuk memikirkan tentang pekerjaan." Di usia muda, Claudia kehilangan minat pada materi dan uang ketika rekan-rekannya pertama kali menyadari pentingnya hal itu. Kematian tragis keluarganya membuatnya menganggap enteng hal-hal ini. Dalam hidup ini, dia tidak berharap menjadi kaya, juga tidak mengejar kehidupan yang baik atau status sosial yang tinggi.
Dia hanya berharap untuk menghormati dirinya sendiri. Hidup dengan baik di hatinya, agar arwah anggota keluargamu di surga bisa merasa lega. Oleh karena itu, melihat begitu banyak jurusan, dia tidak tertarik pada jurusan lain, tetapi arkeologi membuatnya mendambakannya. Ini bukan hanya karena dia ingin tahu lebih banyak tentang Indonesia, tetapi juga karena dia ingin menghindari berurusan dengan terlalu banyak orang sebanyak mungkin. Apa yang dihadapi para arkeolog setiap hari adalah semua jenis situs sejarah dan peninggalan budaya, dan jurusannya tidak populer, dan tidak banyak teman sekelas, yang lebih sesuai dengan kriteria pemilihan Claudia. Jadi, dia memutuskan untuk melamar arkeologi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.